Salam sukacita. Berjumpa kembali dalam sapaan rohani saat ini. Bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan yang Allah nyatakan untuk kita. Kita berterima kasih untuk apapun yang boleh kita rasakan melalui suka dan duka. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami berterima kasih untuk rahmat dan cinta-Mu, untuk pemberian yang boleh kami rasakan, kekuatan dan kesehatan, berkat dan rezeki, bahkan pergumulan-pergumulan yang boleh kami terima melalui sakit, derita, dan apapun yang seringkali kami anggap tidak menyenangkan. Namun sesungguhnya Engkau sudah memberikan yang terbaik untuk kami di dalam kami menjalani proses hidup. Kami memohon rahmat dan cinta-Mu agar firman-Mu menjadi kekuatan untuk kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Memiliki hati yang luas. Sebuah inspirasi yang dinyatakan Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 3 sampai dengan ayat 13. Di tengah panggilan seorang Paulus menjadi hambanya, dia tidak segampang seperti yang kita bayangkan. Ada banyak pergumulan yang harus ia terima. Ada banyak tantangan yang mau tidak mau harus ia hadapi. Betapa tidak mudahnya, karena ketika ia berjumpa dengan orang-orang yang dilayani, tidak selamanya orang yang dilayani itu menerima kehadiran dirinya. Bahkan dirinya pun harus menghadapi penderitaan, kesesakan, kesukaran, menanggung dera, bersusah payah, berjaga-jaga, dan harus berpuasa. Semua itu dilakukan untuk mendatangkan yang baik. Rasul Paulus di dalam melayani bukan mencari hormat, bukan mencari kepuasan. Dia rela ketika diserang. Dia juga rela ketika tidak dihormati, ketika diumpat, ketika menerima cacian, bahkan jauh dari pujian. Secara manusiawi, seorang pelayan menerima duka cita. Dan Paulus menerima bagian itu sebagai bagian yang tidak bisa dihindarinya. Hati yang penuh kasih itu justru mengajarkan kepada kita bahwa Paulus menunjukkan terang kepada orang-orang yang dilayani. Rasul Paulus ingin agar mereka yang dilayani bukanlah orang-orang yang tersesat, bukan orang-orang yang celaka. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bagaimana ia membuka pintu hatinya dengan lebar, memberi kesempatan diperlakukan dengan apapun, dan Paulus belajar untuk menerima dan berproses. Berbeda dengan kita, yang justru kita sulit untuk menerima masukan, merasa sakit ketika dikritik. Memang pelayanan itu tidak mudah, pelayanan itu tidak gampang. Paulus justru mengajarkan kepada kita karena dia memiliki hati yang luas. Di dalam ayat yang ke-12 dinyatakan kepada kita, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit
dalam hati kamu. Paulus tidak hendak membandingkan kalau dirinya memiliki hati yang luas, tetapi orang-orang yang dihadapi adalah orang-orang yang memiliki hati yang sempit. Tidak masalah bagi Paulus. Yang terpenting bagaimana dirinya membuka hati seluas-luasnya, sekalipun orang yang dilayani tidak memiliki hati seperti dirinya. Demikian juga di dalam ayat yang ke-13 dinyatakan, maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti anak-anak. Maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku. Bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Paulus sebagai seorang yang bijak, sebagai bapa rohani, yang memiliki kelebihan justru menganggap positif orang-orang yang dilayani. Karena kemampuan mereka, kesediaan hati mereka sedang berproses. Saat ini kita pun menghadapi pergumulan. Apakah hati kita seperti yang dinyatakan Paulus, dengan hati yang luas, menerima, mengasihi, mengampuni orang yang menyakiti kita, orang yang melukai kita, sulit bagi kita. Namun sebagai orang-orang beriman, orang-orang yang hidup di dalam Kristus, bukan karena saya pelayan, bukan karena saya aktivis, bukan karena saya penatua, atau karena saya seorang pendeta, tetapi karena saya hidup di dalam Kristus, maka saya menyediakan diri untuk membuka hati seluas-luasnya, menempatkan orang lain yang menyakiti kita sekalipun dengan hati yang penuh untuk mengampuni. Tuhan Yesus menyertai dan menolong kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Melalui firman-Mu kami boleh belajar tentang makna yang Engkau maksudkan memiliki hati yang luas. Menempatkan orang lain dengan baik sekalipun orang tersebut melukai dan menyakiti kami. Kami memang bukan Paulus, namun kami memiliki kesamaan dengan Paulus, yaitu orang yang telah dipilih oleh-Mu dan melayani Engkau. Biarlah kami menjadi diri kami sendiri yang terus meneladan kepada-Mu, yang adalah sumber kasih, sehingga kami mampu untuk melayani dan bertanggung jawab dalam panggilan hidup kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.